Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Hari ini tentang kata sifat akhiran na. Lebih sederhana daripada akhiran i. Pola perubahannya tidak ada pengecualian. Sesudah tahu satu pola perubahan, Anda bisa sebut mengenai semua kata dalam golongan ini. Contoh kata adalah kirei. Tergantung orang juga daerah. Bisa dilafalkan sebagai kirei, kirei. Dua-duanya. Terserah Anda. Yang penting jangan sebut kirei. Artinya lain. Kirei atau kirei berakhir dengan i, tetapi kata sifat akhiran na. Kirei punya beberapa arti. Satu, cantik, indah. Satu lagi, bersih, tidak kotor. Bisa disebut mengenai benda yang kelihatan. Misalnya orang, umumnya perempuan, bunga, pemandangan, dan sebagainya. Segala macam benda yang cantik, indah. Dengan arti bersih, ruangan, taman, pakaian, air, dan sebagainya. Tanpa sampah atau kotoran. Segala macam benda yang bersih. Juga mengenai hal abstrak yang bebas dari hal yang kotor. Seperti akhiran i, berbagai kata bersambung setelahnya. Tetapi bagian kirei tidak pernah berubah. Namun, untuk menyesuaikan dengan beberapa jenis kata, kirei membutuhkan bagian khusus di akhir. Bagian khusus ini bukan kata lain, misalnya partikel, bukan. Lebih baik dipikirkan sebagai sebagian kirei yang biasanya bersembunyi dalam kirei. Keluar hanya waktu dibutuhkan saja. Mari kita membuat kalimat. Cobalah pegang, tunjuk, atau boleh juga bayangkan sesuatu yang cantik, indah, atau yang bersih. Orang, gambar, pemandangan, tempat, apa saja. Anda bisa sebut dalam percakapan bersama teman. Bisa juga nulis dalam penulisan yang tidak formal. Sambil pegang, tunjuk, atau bayangkan yang cantik, bersih. Kirei. Setelah akhiran na, bisa disebut da tanpa bagian untuk penyambungan. Da adalah kata kerja pembantu yang menentukan makna predikat. Sambil pegang, tunjuk, atau bayangkan yang cantik, bersih. Kata halus, da, apa? Bedanya hanya kata biasa dan halus saja. Betul, kirei desu. Berikutnya, bentuk lampau. Cobalah bayangkan yang kirei, yang Anda lihat kemarin. Kata biasa dulu, merubah da dengan bentuk lampau saja. Sambil bayangkan yang kirei, yang Anda lihat kemarin. Kirei datta. Oke. Bentuk lampau kata halus. Sudah tahu ya? Betul. Kirei deshita. Kemudian, negatif. Anda pegang, tunjuk atau bayangkan sesuatu yang tidak cantik atau tidak bersih. Apa saja oke. Boleh juga manusia. Tetapi, ya lebih baik jangan tunjuk orang yang di sebelah Anda ya. Kita langsung bisa sebut negatif da setelahnya. Perubahannya sama saja dengan kalimat kyou wa ame da yang kita sudah pelajari. Kirei de wa nai. Dalam percakapan atau penulisan informal, boleh juga kirei janai. Anda jangan ingat hanya kirei janai saja, walaupun lebih mudah. Dalam pembicaraan juga penulisan tidak selalu boleh. Kata halus negatif, sudah tahu ya? Yang benar, kirei de wa arimasen. Kirei ja arimasen juga bisa. Negatif bentuk lampau.
Anda bayangkan yang Anda pernah melihat sesuatu yang tidak cantik atau tidak bersih. Kata biasa dulu, silakan. Kirei de wa nakatta. Dalam pembicaraan, bagaimana? Sambil bayangkan yang tidak cantik atau tidak bersih, ya. Kirei ja nakatta. Negatif, bentuk lampau, kata halus. Bayangkan dulu. Kirei de wa arimasen deshita. Boleh juga, kirei ja arimasen deshita. Kita bahas bentuk kata benda bersambung sekali lagi. Saya sudah ceritakan dalam kata sifat 02, tetapi karena hal ini sangat penting. Kalau bisa, saya ingin mencontohkan yang tadi Anda menunjuk. Tetapi sulit penjelasannya karena saya tidak tahu Anda menunjuk apa. Jadi, saya memberikan satu kata benda sebagai contoh. Cara bacanya, heya, artinya kamar, ruangan. Tidak tentu ruangan untuk apa. Kata umum yang menyatakan kamar, ruangan, heya. Waktu disebut kirei mengenai heya, bisa juga berarti ruangan yang indah dan mewah, yang berhiaskan, furnitur yang bagus, dan sebagainya. Tetapi umumnya, kalau disebut kirei, artinya ruangan yang bersih dan teratur walaupun sederhana. Urutan kata menerangkan dan yang diterangkan. Sudah tahu ya? Dalam Nihongo, kata yang menerangkan disebut sebelum kata yang diterangkan. Waktu kata benda disebut setelahnya, kirei membutuhkan bagian khusus untuk menerima kata benda. Kata sifat akhiran i tidak membutuhkan apapun. Kata benda bisa langsung bersambung setelahnya. Contoh kata yang berarti sebaliknya bersih. Kitanai, kotor. Kitanai adalah kata sifat akhiran i. Ruangan yang tidak bersih, yang tidak teratur, menjadi kitanai heya. Keadaan yang tidak bersih, yang tidak teratur. Tetapi, kirei perlu bagian penyambung, yaitu na. Makanya disebut kata sifat akhiran na. Kirei na heya. Kitanai na heya. Kirei heya. Tidak pernah disebut. Penggunaan yang salah terkait kata sifat sering menampilkan dalam pembicaraan juga penulisan berbagai level pelajar. Ada juga kata benda yang digunakan seperti kata sifat. Mungkin bagi mereka sulit membedakan kata-kata itu apa sebenarnya. Tetapi menurut saya sangat sederhana dan gampang. Hanya satu poin saja. Waktu bersambung kata benda, na muncul atau tidak. Itu saja. Na ini tidak muncul terkecuali waktu kata benda bersambung setelah kata sifat akhiran na. Kita tidak bisa membuat kalimat yang berakhir dengan na. Misalnya, この部屋はきれいな。あの女性はきれいな. Tidak bisa. Tidak menjadi kalimat. Selalu harus ada kata benda setelah na. きれいな部屋です。きれいな女性です. Saya berulang ceritakan. Anda selalu menghafal kata sifat akhiran i juga akhiran na sebagai kelompok kata yang bersama kata benda setelahnya. Asal tahu poin ini, Anda bisa menghindari berbagai kesalahan terkait kata sifat. Sangat sederhana dan gampang. Saya ceritakan minggu yang lalu, kata sifat akhiran i berubah menjadi ke untuk kata kerja bersambung setelahnya. Oishiku taberu. Kata sifat akhiran na untuk menerima kata kerja ni keluar. Kirei ni taberu. Kalau di Indonesia, tergantung situasi juga daerah, makan bersih tanpa sisanya tidak selalu positif. Tetapi di Nihon, kirei ni taberu sangat positif, sama sekali tidak ada makna jelek. Menyisakan makanan tidak disukai di Jepang.
Tanah ini tidak pernah kaya makanan sampai boleh dibuang. Di tempat makan, kadang ada juga Nihonjin yang pesan terlalu banyak akhirnya sisakan. Kami bisa tahu dia dari keluarga yang bagaimana. Bukan dari keluarga kaya, tetapi miskin pendidikannya. Gaya makan begini disebut kitanai. Pola perubahan kata sifat tidak ada pengecualian. Kita bisa membuat kalimat ikut pola perubahan mengenai semua kata dalam satu golongan. Ada juga bentuk te. Akhiran i menjadi kute, oishikute, kitanakute. Contohnya, dari semua kata akhiran na, de keluar untuk membuat bentuk te. Kirei de, suki de. Hal ini juga tidak ada pengecualian. Mengenai penggunaan kata kerja setelah kata sifat, juga penggunaan bentuk te, kita akan belajar lain kesempatan. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。ドーンメッセージ